Bapak, Ibu, dan saudari, saya kembali bersyukur bisa datang dan menyampaikan firman Tuhan. Dan sore hari ini, di bulan ini kita mempelajari mengenai Kristen progresif. Dan sore ini dengan tema mengenai pluralisme. Pluralisme. Apa yang diajarkan atau dipercaya oleh Kristen progresif mengenai pluralisme dan bagaimana kita seharusnya memandangnya sebagai orang-orang Kristen. Apakah kita sepakat, setuju dengan apa yang mereka ajarkan? Atau justru kita bisa melihat bahwa apa yang mereka ajarkan sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan, perlu kita tolak dan perlu kita beritahukan bahkan kepada orang-orang yang kita kasihi untuk tidak jatuh ke dalamnya. Karena orang-orang yang mengajarkan Kristen progresif ini adalah orang-orang yang cukup populer dan terkenal. Dan di Indonesia sendiri, mungkin sebelumnya kita juga sudah melihat bahwa ini menjadi sebuah hal yang viral. Namun ketika saya juga mendengarkan dan mempelajari tentang Kristen progresif, ada satu hal di benak saya yang saya rasa juga tepat, yaitu kita mengenal Kristen progresif melalui orang-orang ini yang ada di YouTube, yang ada di sosial media karena viral. Tapi kalau kita mencoba mengkaji dan mengevaluasi, ternyata mindset atau pola pikir daripada Kristen progresif juga bisa ada di dalam gereja-gereja atau orang-orang Kristen atau bahkan hamba-hamba Tuhan yang tidak secara terang-terangan mengaku sebagai Kristen progresif. Mulai dari konsep tentang penebusan dosa sampai kepada konsep mengenai pluralisme yang akan kita lihat di sore hari ini. Tidak sedikit orang yang di luar kelompok yang mengaku sebagai Kristen progresif juga bisa memiliki pola pikir yang sama. Dan ini cukup berbahaya. Karena kita bisa menjadi orang Kristen yang berada di gereja Protestan, bahkan gereja Reform, Alkitab Presbyterian seperti gereja kita, tapi bisa memiliki pemikiran bahwa keselamatan itu juga bersifat pluralisme. Nah, itu yang maksudkan dengan pluralisme di sini, berhubungan dengan keselamatan. Apakah hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang akan selamat dan masuk surga, atau semua orang dalam dunia walaupun tidak percaya kepada Tuhan Yesus memiliki kesempatan yang sama? Apakah semua agama di dalam dunia ini karena mengajarkan hal yang baik, maka apapun agamanya, apapun kepercayaannya, mereka akan masuk surga? Atau kita percaya hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menyebut diri sebagai orang Kristen lah yang akan masuk surga? Kita buat itu lebih sederhana mungkin dengan kata-kata yang mungkin pernah kita dengar di dalam kehidupan kita bersosial. Ketika terkadang ada juga orang Kristen yang sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya, berbicara tentang sorga, bagaimana masuk sorga. Ada kata-kata seperti ini yang mengatakan bahwa sama seperti banyak jalan menuju Roma, maka banyak juga jalan menuju sorga. Jadi semua kepercayaan dalam dunia ini itu tertuju kepada Allah yang satu, Allah yang sama. Jadi bukan ada satu kepercayaan yang menuju kepada Allah yang satu, tetapi begitu banyak kepercayaan, plural, banyak, jamak, lebih dari satu, tertuju kepada Allah yang satu.
apakah ini hal yang benar? Nah, di dalam Kristen progresif ini, salah satu gereja yang jelas-jelas menyatakan diri mereka sebagai Kristen progresif, sebuah gereja yang bernama Bethel Congregational United Church of Christ. Di gereja mereka pas di depan pintu luar gereja mereka menaruh satu bendera, dan bendera ini adalah bendera pelangi, bendera LGBT. Dan di sana di bawah gambar pelangi ini mereka tulis all are welcome. Semuanya boleh datang. Semuanya disambut, siapa saja dari kalangan manapun. Dan tentu ini penekanan kepada kaum LGBT, mereka yang percaya kepada LGBT. Dan mereka percaya bahwa orang-orang yang bahkan di kalangan LGBT adalah orang-orang yang diselamatkan. Terlepas bagaimana mereka percaya tentang Tuhan yang menciptakan, baik menciptakan laki-laki atau perempuan, mereka tetap percaya bahwa mereka bisa diselamatkan. Dan gereja ini ketika berbicara tentang keselamatan, mereka katakan seperti ini, bahwa mereka tidak percaya orang dari kepercayaan lain atau orang yang memiliki iman yang lain di luar kekristenan akan masuk neraka, kecuali mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya mereka percaya bahwa kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun, kami tidak percaya bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk neraka. Kami percaya bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bisa masuk surga. Nah, kita mungkin berpikir, apakah mereka tidak membaca Alkitab mereka? Salah satu ayat tadi yang dibacakan kepada kita dalam Yohanes pasal 3 kan. Kalau kita kembali ke sana, kita punya Alkitab kita bisa buka, saya bacakan bagi kita Yohanes pasal 3 ayat 16. Ketika dikatakan sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat jelas di sini dikatakan bahwa yang akan tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal adalah setiap orang yang percaya. Hanya setiap orang yang percaya yang akan tidak binasa dan yang akan beroleh hidup yang kekal. Dan kalau kita melihat di ayat 18, seolah ingin memberikan kejelasan mengenai hal ini, Tuhan mengatakan di ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Untuk memberikan kepada kita lebih jelas lagi, hanya setiap orang yang percaya yang tidak akan binasa dan beroleh hidup yang kekal. Dalam pengertian ini, Tuhan katakan yang tidak percaya bukan hanya akan, tapi Tuhan menggunakan kalimat telah berada di bawah hukuman. Menjadi sesuatu yang bukan hanya kita pikirkan, nanti terjadi, tapi di mata Tuhan ini sudah pasti terjadi. Walaupun itu nanti ketika dia mati dia akan masuk neraka, tapi di mata Tuhan itu seperti sudah terjadi. Saking pastinya terjadi. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak bisa mengelak, tidak bisa lari dari penghukuman Tuhan. Tidak ada satu hal pun dalam hidup ini yang bisa membuat dia terbebas, terlepas dari penghukuman Tuhan. Karena Tuhan katakan, pasti barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman.
Nah, kita bilang, apakah orang-orang Kristen progresif tidak membaca Alkitab mereka? Tentu mereka membaca Alkitab mereka. Tapi mereka memiliki konsep yang berbeda. Ketika mereka membaca Alkitab mereka, mereka tidak mengambil Alkitab sebagai sebuah kebenaran dan mengambilnya dan percaya kepada apa kata Alkitab. Tapi mereka memasukkan segala konsep yang mereka percaya terlebih dahulu, ditambah dengan pembelajaran-pembelajaran dalam dunia seperti psikologi, kehidupan sosial. Mereka masukkan ke dalam pemahaman mereka akan firman Tuhan. Dan sampailah kepada mereka pemahaman mereka tentang keselamatan ini menjadi sesuatu yang bersifat plural. Di mana bukan hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus yang akan diselamatkan. Nah, saya akan menyampaikan kepada kita beberapa poin yang bisa kita katakan menjadi dasar mereka. Kenapa mereka percaya bahwa bukan hanya yang percaya kepada Tuhan Yesuslah yang akan masuk surga, tapi mereka yang tidak percaya pun bisa. Pertama, karena mereka percaya bahwa keselamatan itu bersifat inklusif, bukan eksklusif. Nah, ketika kita berbicara tentang inklusif, nah kita berbicara tentang pemahaman mereka bahwa keselamatan itu bukan hanya berbicara tentang iman yang dimiliki seseorang kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menyelamatkan orang tersebut. Tapi mereka percaya pada inklusivitas yang artinya bahwa ini adalah sebuah progres yang dialami oleh seseorang. Tidak semata-mata berbicara tentang iman, tetapi harus lebih lagi dibicarakan melalui perbuatan baik. Artinya bukan imannya yang menyelamatkan dia, tetapi perbuatan-perbuatan baiknya. Walaupun dia tidak menyebut ia percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka percaya seorang yang baik, benih-benih keselamatan, benih-benih iman yang benar ada di dalam dirinya. Jadi kalaupun kita berbicara tentang orang dari kepercayaan lain, dari agama lain, nah walaupun dia tidak mengaku, bahkan dia mengaku sebaliknya, tidak mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan mengaku sebaliknya, yaitu Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kalau dilihat dari perbuatannya sehari-hari, dia adalah orang yang baik. Dan mereka percaya bahwa orang yang baik hanya orang yang serupa dengan Kristus, maka kemungkinan besar dia selamat. Jadi tidak hanya eksklusif pada seseorang yang punya iman kepada Tuhan, tapi ini bersifat inklusif. Bisa juga kepada orang yang tidak mengaku punya iman, tapi seperti kelihatan mempunyai buah daripada iman. Saya harap kita bisa menangkap maksudnya apa. Apakah ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Seseorang boleh baik, tapi apakah dia sungguh akan masuk surga hanya karena dia baik? Sebuah pertanyaan dulu ketika saya bertemu dengan beberapa anak muda ketika saya pulang kampung. Saya kumpulkan beberapa anak muda dan ajari mereka firman Tuhan. Lalu salah satu di antara mereka bertanya, ada seorang yang sangat baik. Hari-hari dia berusaha untuk berbuat baik. Lalu dia juga beramal, memberikan sedekahnya kepada orang miskin. Siapapun yang meminta pertolongan kepada dia, kalau bisa dia akan bantu. Dia sangat ramah. Dia selalu menghindari pertengkaran. Pokoknya orangnya sangat baik. Tapi hanya satu dari dia. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bukan orang Kristen. Dia dari agama lain. Pertanyaannya, apakah orang ini masuk surga atau tidak?
Kalau kita menjawabnya tidak masuk surga, kadang-kadang orang berpikir kita kedengaran begitu kejam. Wah, bagaimana mungkin orang yang begitu baik tidak masuk surga? Bukankah surga adalah tempat bagi orang-orang baik? Di surga kan dikatakan bahwa kita itu dalam keadaan sempurna. Dalam segala hal, termasuk dalam hal kebaikan. Nah, ini ya di bumi saja sudah ya, mungkin kita bisa akui bahwa mungkin dia ada juga melakukan dosa. Tapi sudah mendekati sempurna kebaikannya. Kenapa dia tidak masuk surga? Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang eksklusivitas. Keselamatan itu eksklusif. Hanya kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Selain Yohanes 3:16, kalau kita membuka Alkitabnya Yohanes pasal 14, maka di ayat 6 dikatakan kepada kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa bukan banyak jalan, bukan banyak kebenaran, bukan banyak hidup. Tapi Tuhan Yesus berbicara, akulah satu. Dan itu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, kepada Allah di sorga, hidup selamanya di sorga, kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Meskipun berat kedengarannya, kalaupun dibilang kejam kedengarannya, tapi ini adalah faktanya, bahwa seberapa baik pun seseorang, kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan masuk surga. Karena hanya Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Hal yang kedua dari Kristen progresif, kenapa mereka percaya bahwa semua orang terlepas dari kepercayaannya apa bisa masuk surga, adalah karena mereka tidak percaya dengan dosa asal. Mereka tidak percaya dengan dosa asal. Di dalam kita berbicara tentang dosa asal, kita berbicara tentang semua orang berdosa. Dalam Roma pasal 6 dikatakan semua telah berdosa. Dan upah dosa ialah maut. Roma 3 dan Roma 6. Tapi mereka bilang bahwa, oh tidak. Dan ini kembali karena mereka membaca Alkitab sesuai dengan pemahaman mereka. Mereka mempelajari dunia psikologi. Dan berpikir bahwa manusia pada dasarnya memiliki kebaikan yang intrinsik, yang ada di dalam hatinya. Jauh di dalam lubuk hati manusia yang paling dalam, terdapat kebaikan yang luar biasa. Jadi ketika bayi lahir, mereka percaya bahwa bayi lahir dalam kebaikan. Nah, sama seperti yang terkadang juga kita dengar bahwa seseorang lahir tidak di dalam dosa, tapi seperti kertas putih. Seperti kertas putih yang kemudian lingkunganlah yang menuliskan di atasnya. Orang bisa menjadi jahat kemudian, orang bisa menjadi buruk kemudian, itu bukan karena dia pada dasarnya jahat. Tapi itu karena lingkungannya. Karena orang-orang di sekitarnya. Karena ajaran-ajaran yang ia dengarkan. Makanya dia menjadi jahat, makanya ia menjadi buruk. Dan karena demikian mereka kembali kepada asalnya. Karena seharusnya manusia itu lahir secara dengan hati nurani yang baik. Maka karena pada dasarnya manusia itu baik, maka Tuhan melihat ini, kebaikan ini. Tuhan ciptakan kita dalam keadaan baik, maka Tuhan mau kita yang baik,
hidup selamanya bersama dengan Dia. Jadi mereka percaya bahwa dosa asal tidak ada. Nah, saya sudah kutipkan kepada kita di Roma pasal 3 contohnya. Dikatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan dibuat sana lebih jelas bahwa tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang mencari Allah. Kita percaya dengan salah satu doktrin yang disebut sebagai kerusakan total. Bahwa kita bukan lahir seperti kertas putih, tapi justru kita lahir seperti kertas hitam. Kita membawa dosa asal, yaitu dosa daripada Adam dan Hawa. Jadi kita mempunyai natur dosa di dalam diri kita. Dan natur dosa ini menunggu waktunya untuk ditunjukkan, diungkapkan melalui perbuatan kita ketika kita telah lahir. Jadi kita tidak lahir seperti kertas putih, kita lahir seperti kertas hitam. Kita berdosa. Dan kita membutuhkan juru selamat. Bagi mereka yang lahir seperti kertas putih, mereka tidak membutuhkan juru selamat. Yang mereka butuhkan hanya bagaimana caranya mereka kembali menjadi kertas putih itu. Bagaimana caranya mereka kembali ke posisi awal itu. Sehingga tidak terlalu dibutuhkan yang namanya keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kalau kamu belajar kembali untuk menjadi kertas putih, kamu akan bisa kembali menjadi kertas putih. Tapi ajaran Alkitab adalah kita ada pada dasarnya kertas hitam. Dan sebagai kertas hitam, dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa kita adalah seperti kain kotor. Tidak ada yang bisa menyucikan kita selain daripada darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib. Perbuatan baik kita bahkan seperti kain kotor. Tidak ada dari perbuatan baik kita pun yang bisa diperhitungkan untuk kita menjadi kertas putih. Kita pada dasarnya kertas hitam dan kita butuh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dan hal yang terakhir mungkin bisa kita katakan sebagai poin dasar bagi Kristen progresif untuk percaya bahwa keselamatan itu bersifat plural. Agama yang disahkan oleh Tuhan juga bersifat plural. Bukan hanya ada satu kepercayaan yang Tuhan mau. Adalah karena mereka menekankan pada kasih. Kasih pada dasarnya adalah ajaran firman Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk memiliki kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih terhadap sesama. Tapi mereka begitu menekankan kasih bahkan lebih daripada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mereka menganggap kasih itu harus terwujud dalam kehidupan sosial, dalam keadilan sosial, dalam ketentraman sosial. Tugas orang Kristen itu bukan hanya mengasihi Allah dan mengasihi sesama sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Tapi tugas orang Kristen juga adalah untuk menciptakan perdamaian di dalam dunia ini. Makanya kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh atau dituliskan oleh salah satu gereja yang percaya dengan Kristen progresif mengenai apa yang mereka percaya mengenai iman Kristen yang berhubungan dengan kasih. Mereka katakan bahwa kasih kepada Allah itu mengikut sertakan segala aspek dalam kehidupan. Bukan hanya tentang kehidupan manusia. Artinya itu bukan hanya antara hubungan sesama manusia, tapi juga berhubungan dengan segala sesuatu dalam dunia. Dan kalau kita melihat apa yang mereka berikan sebagai contohnya adalah untuk berbuat baik bagi bumi,
go green, membuat dunia ini bukan hanya manusianya, bukan hanya antar manusianya, tapi segala sesuatu dalam dunia ini baik. Dalam bisa kita katakan motivasinya mungkin baik. Siapa yang tidak mau hidup dalam dunia yang damai, yang baik? Tapi karena ini berkaitan dengan katanya tujuan kasih orang Kristen, maka apakah itu yang diajarkan oleh firman Tuhan? Kalau kita mau katakan mereka memiliki konsep yang begitu optimistik terhadap dunia, bahwa dunia ini bisa kita ubah menjadi dunia yang baik. Tidak ada salahnya untuk berbuat baik, tentu kita percaya itu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Tapi karena mereka terlalu menekankan tentang hal ini, mereka melupakan hubungan yang eksklusif tadi dengan Tuhan. Jadi untuk kita menciptakan perdamaian dalam dunia ini, kita boleh mengesampingkan hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena kita mau mengasihi sesama kita, kita bisa melupakan yang namanya aturan-aturan, ajaran-ajaran. Bahkan yang mereka sebut sebagai ajaran-ajaran yang terlalu keras daripada firman Tuhan. Nah, contohnya tadi dengan merangkul kaum LGBT. Kita mau ciptakan dunia yang damai, yang sama, yang setiap orang saling menerima satu dengan yang lain. Nah, karena kita mau melakukan ini, kita harus kesampingkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa LGBT adalah dosa. Oh, kita kesampingkan itu. Yang penting kita bisa menciptakan dunia yang damai, dunia yang baik. Makanya mereka juga katakan bahwa mengasihi sesama berarti menunjukkan kebaikan dan kepedulian. Dan mereka dengan jelas mengatakan di sana, mengasihi sesama termasuk di dalamnya mengasihi, merangkul komunitas-komunitas LGBTQ. Jadi merangkul mereka, memberikan mereka penerimaan dalam gereja. Oh, kita bukan bilang bahwa kaum LGBT tidak boleh masuk dalam gereja, tentu. Oh, mereka boleh masuk dan mendengarkan Injil. Kita berdoa supaya mereka selamat. Tapi yang mereka maksudkan di sini sebagai menerima kaum LGBT, artinya menerima mereka sebagai sesama orang benar di hadapan Tuhan, dan bahkan boleh, layak melayani. Tuhan tidak mengajarkan kita demikian. Tuhan mengajarkan kita untuk berpegang kepada kebenarannya, membenci dosa, menanggalkan segala dosa. Jadi ajaran-ajaran seperti inilah yang membuat Kristen progresif itu percaya bahwa bukan hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus yang akan diselamatkan. Ada sebuah kutipan dari seorang yang saya rasa kita pernah dengar namanya, yaitu Agustinus, seorang bapak gereja, mengatakan bahwa jika kamu percaya kepada Injil yang menurut kamu atau sesuai dengan pemikiran kamu, kamu percaya kepada Injil yang kamu suka, artinya dari Injil itu mana yang kamu mau itu yang kamu ambil, tetapi menolak apa yang tidak kamu suka, yang tidak kamu mau kamu tolak, dia katakan itu bukan Injil yang sedang kamu percaya, tapi kamu sedang percaya dirimu sendiri. Itu yang terjadi dengan Kristen progresif. Mereka membaca Alkitab, mereka ambil ayat yang mereka suka. Ketika ayat itu berbicara kasihilah sesama seperti dirimu sendiri, wah kita mau itu. Tapi ketika ayat itu berkata bahwa
Homoseksual itu dosa di hadapan Tuhan. Roma pasal 1 contohnya, bahkan sebagai hukuman daripada Tuhan. Oh, kami tidak mau ambil itu. Kami tidak percaya itu. Maka Agustinus mengatakan, dan kita harusnya setuju dengan itu, bahwa itu bukan Injil. Mereka bukan percaya kepada Injil, mereka percaya kepada diri mereka sendiri. Dan mengenai pluralisme dalam kepercayaan mereka tentang keselamatan dan kebenaran, maka itu juga bukan kepercayaan kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tapi kepercayaan kepada diri mereka sendiri. Makanya di banyak platform saat ini ketika berbicara tentang Kristen progresif, tidak sedikit yang mengatakan bahwa berhenti memanggil Kristen progresif sebagai Kristen progresif. Karena di dalam kata Kristen progresif ada kata Kristennya. Karena banyak orang mengatakan bahwa kita seharusnya setuju untuk mengatakan bahwa Kristen progresif bukan Kristen. Mereka adalah pemahaman yang progresif, tapi mereka bukan Kristen. Saya rasa saya sepakat dengan hal tersebut. Karena ajaran mereka bukan ajaran Kristen, bukan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ajaran yang berasal dari diri mereka sendiri, pemikiran mereka sendiri. Mereka selalu mempertanyakan apa kata firman Tuhan. Mereka mau mengambil apa yang mereka suka dan mau membuang apa yang tidak mereka suka. Jadi kita tidak percaya dengan pluralisme seperti yang diajarkan oleh Kristen progresif, tapi kita percaya kepada kepercayaan yang satu. Tidak plural, tidak banyak, tapi tunggal. Dan kepercayaan ini adalah kepercayaan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya, setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman. Tuhan Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dengan itu, keselamatan kita itu, keselamatan umat manusia, itu jalannya hanya satu, yaitu melalui Tuhan Yesus. Semua jalan yang disebut jalan, tapi di luar jalan yang satu ini, di luar jalan Tuhan Yesus, tidak akan sampai ke surga. Kita percaya hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk surga. Ini harus membuat kita pertama-tama melihat apakah kita percaya kepada hanya Tuhan Yesus saja jalan keselamatan, atau mungkin konsep ini seperti saya katakan, mungkin kita bukan Kristen progresif, tapi ada konsep bahwa banyak jalan menuju surga. Maka kita harus memperbaiki diri. Kita harus percaya bahwa hanya ada satu jalan menuju surga. Dan juga kita melihat orang-orang di sekitar kita, apa yang mereka percaya. Karena kalau mereka percaya kepada banyak jalan menuju surga, maka mereka pada dasarnya juga sedang berada dalam jalan menuju neraka, bukan surga. Kita harus bawa mereka untuk mereka datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena kembali dalam segala ajaran di dalam dunia ini, bahkan yang mungkin kelihatan dan kedengaran sebagai ajaran-Mu, kami bisa evaluasi, kami bisa nilai sesuai dengan firman-Mu yang tertulis. Kembali kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau berikan kami firman-Mu yang menjadi otoritas tertinggi di dalam iman dan kehidupan kami. Bapa Surgawi, sungguh firman-Mu ini telah menjadi senjata yang begitu luar biasa untuk kami bisa bertahan dari segala ajaran yang tidak benar dan juga menang daripadanya. Bapa Surgawi, mengenai ajaran Kristen progresif yang begitu merendahkan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa Surgawi, kami mohon kemurahan-Mu agar kami bisa melihat ini sebagai ajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami boleh menolaknya dan menjauhinya. Dan di saat yang sama Tuhan, tolonglah kami untuk melihat dan bersyukur akan satu-satunya jalan keselamatan yang kami miliki di dalam Tuhan Yesus, dan membawa orang banyak juga ke dalam jalan yang satu ini agar mereka pun beroleh keselamatan. Tuhan tolong kami Bapa,
Ampuni kami segala dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.